Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kita terbentuk dari apa yang kita yakini. Saat mengalami hal-hal yang membuat kita emosional, terharu, terluka, bahagia, hingga marah, maka kita memproses nilai yang ingin kita ambil untuk dijadikan kenyataan yang kita yakini. Kita ambil contoh bagaimana seorang yang depresi sering dikaitkan karena kurangnya ibadah. Orang yang mengatakan hal itu percaya betul bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya sebagai balasan dari apa yang telah ia perbuat. Ia terkena musibah, ia bisa berpikir bahwa dirinya kurang bersyukur atau kurang bersedekah. Ia mendapat cobaan, dia bisa saja berpikir dia sedang mendapat balasan dari hal buruk yang pernah ia lakukan. Dari semua kejadian dalam hidupnya, ia akan tergerak untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhannya. Beribadah sebaik dan sebanyak mungkin karena ia yakin yang ia lakukan di dunia adalah sebagai persiapan untuk kehidupan berikutnya di akhirat. Semua hal yang kita yakini dari setiap kejadian sah-sah saja dilakukan. Keyakinan yang terbentuk kebanyakan bersetujuan untuk menjadikan diri yang lebih baik. Orang yang merasa tidak layak akan berusaha untuk menjadi layak di hubungan selanjutnya. Orang yang merasa diselamatkan dari orang-orang yang tidak pantas akan semakin berhati-hati mencari pasangan. Orang yang terkena musibah karena teguran Tuhan akan menjadikannya semakin giat berbuat baik dan beribadah. Namun hal yang menarik dari mengambil nilai dari sebuah kejadian adalah saat ada intervensi dari orang lain. Satrui membuat ungkapan "heal is other people" bukan berasal dari sinismenya saja, atau kekesalan spontan karena orang dengan mudah berkomentar. Aku menyadari betul pembentukan nilai yang ingin diambil dari sebuah kejadian membutuhkan dukungan sosial, salah satunya dari orang-orang terdekat kita. Kita menggunakan mata mereka untuk melihat sesuatu yang ada dalam diri kita dan juga yang terjadi pada kita. Kita sering harus ikut apa yang orang yakini terhadap sesuatu karena kita tidak ingin menyakiti keyakinan orang lain, atau bahkan takut dianggap berkeyakinan berbeda, hingga sering kali hal seperti itu membuat kita tidak yakin pada apa yang kita yakini. Kebiasaan sukan kita ternyata meluas hingga hal-hal keyakinan. Ketakutan kita dianggap berbeda tanda bahwa kita kadangkala sulit membuat keputusan untuk diri kita sendiri. Padahal kita mengalami apapun dalam hidup, kita tidak memiliki andil banyak untuk orang-orang yang mengomentari keyakinan kita. Keyakinan seringnya bersifat gaib, abstrak, bentuk yang jelas mungkin ada di beberapa perilaku kita. Namun, itu tidak sepenuhnya adalah kepayahan tentang diri. Meyakini sesuatu yang dipertimbangkan karena adanya intervensi dari orang lain adalah cara kita untuk dapat fleksibel terhadap keadaan serta menjadi data tambahan bahwa ada orang-orang yang bisa meyakini sesuatu secara berbeda dengan kita. Proses meyakini itu akhirnya tidak lagi kaku. Keputusan-keputusan kita dalam meyakini sesuatu yang luas membuat kita berhati-hati dalam berperilaku, yang mana mempengaruhi kedewasaan kita. Fleksibel dengan keyakinan membuat kita luas dan semakin adaptif dengan keadaan yang akan terjadi di kemudian hari. Kita akan terbiasa membaca keadaan, mengerti adanya peluang dalam meyakini sesuatu secara berbeda, membuat kita tidak serampangan dalam bertindak. Hal seperti itu berasal dari keyakinan milik orang lain yang kita jadikan data simpanan yang bisa berguna di kemudian hari. Hanya saja, ada beberapa hal penting dalam meyakini sesuatu yang memang sangat perlu untuk kokoh pada keyakinan milik kita sendiri. Menyadari sebuah keyakinan yang dipaksakan orang lain pada kita adalah sesuatu yang tidak kita alami dan bertentangan dengan nilai-nilai besar yang sedang kita tuju. Saat seperti itulah bagaimana keyakinan yang kita lihat dari sebuah kejadian membentuk kita. Membentuk upaya yang membuat kita pada sesuatu yang lebih besar. Bahkan saat kita mengikuti ketakutan yang bukan milik kita pun akan membawa kita pada sesuatu. Tergantung kita ingin memilih keyakinan dan menempatkannya pada keadaan yang mana. Keyakinan kita membentuk kita dan menciptakan keyakinan-keyakinan baru lainnya. Perilaku kita terhadap apa yang kita yakini membentuk realita kita. Dan yakinlah pada diri kita sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Semoga setelah ini kita yakin terhadap kita sendiri dan always be yourself. Tutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.